Welcome Seekers di Zoom Meeting Urban Monk pada malam hari ini yang bertemakan esoterik kosmologi Atlantis The Ego Ancient Collapse. Atlantis sebuah mitologi membawa manuskrip ribuan tahun lalu. Sejak Plato menceritakan dalam Kritia salah satu dialognya, Atlantis masih menjadi misteri sampai sekarang. Awalnya Plato mendengar cerita dari kakek buyutnya di mana leluhurnya memiliki keterikatan dengan pendeta Egypt yang memberikan kisah mengenai bangsa yang hilang 9.000 tahun lalu. Pemahaman ini membuat Plato mendapatkan bagaimana sebuah negara yang ideal karena mengingat perang Trojan menyebabkan kehancuran saat bangsa Athens menyerang Sisili, Italia di 432 before century. Ada pola yang terulang secara evolusi. Malam ini sebenarnya Nyanya memberikan beberapa missing point yang Nyanya sendiri pada akhirnya menyadari bahwa Atlantis yang sedemikian epiknya itu buat Nyanya personal sangat drama dan intrik. Di tim sendiri sebelum kita lanjut, Kak Dayu Putri bisa tolong dibantu share sebentar. Tadi sekitar jam 4 itu udah vibrasinya aneh, energinya aneh, kayak di base camp itu nggak ada angin sama sekali. Terus itu satu. Kemudian gadget Kak Tracy tadi sempat error. Di laptop error, di HP pun error, itu hang. Kemudian tadi kejadian juga sama Kamoko masuk ke base camp. Kemudian memang belum ganti baju gitu. Tapi pas masuk ke base camp itu dia ngerasa nggak enak badan. Kleito, akar dari adanya Atlantis. Lukisan oleh Konstantinos Louka. Kisah mengenai Atlantis tidak akan pernah ada jika tak ada sosok manusia bernama Kleito. Kelembutan hatinya membuat Poseidon jatuh cinta sejak masih anak-anak. Karena Poseidon pernah melihatnya saat kanak-kanak bermain di pinggir pantai dan berinteraksi dengan lumba-lumba. Ternyata ketika masih dalam kandungan ibunya, Kleito mendapatkan blessing dari Mother Gaia. Ketika dewasa, orang tua Kleito meninggal dunia, sehingga untuk melindungi Kleito dari sentuhan manusia lain, karena di masa itu, jika seorang perawan tak lagi memiliki orang tua, maka hidupnya akan menjadi rebutan manusia laki-laki lainnya. Rasa cinta Poseidon kepadanya membuat Kleito ditempatkan pada sebuah pulau yang diciptakan untuknya, dimunculkan dari dalam lautan yang kemudian disebut dengan Atlantis. Kemudian dari Poseidon, Kleito memiliki beberapa anak, di mana salah satunya Atlas, yang kemudian menjadi raja. Semakin lama, Atlantis semakin berkembang. Meskipun anak-anaknya semakin dewasa, Kleito tak pernah menjadi tua secara fisik. Oke. Udah tahu soal Kleito ya, baru dengar sekarang, Kak? Iya, baru dengar. Kembali lagi ketika ada sebuah sejarah besar dalam kehidupan manusia, kayaknya selalu meriset akar-akarnya. Karena gimana pun juga akar itu adalah menjadi salah satu cikal bakal sebuah musibah atau apapun. Dari kerutan yang terjadi. Kalau tadi kita bilang Plato adalah sumbernya, tapi kembali lagi abis itu kita kembali masuk, kita harus belajar untuk menganalisa lebih dalam lagi. Kayak gitu. Jadi ternyata memang God or Goddess itu memang ada di Athena dengan keyakinan sendiri, dan di setiap negara ataupun bangsa dengan dimensi yang berbeda. Dan Kleito sendiri seperti Seekers yang sudah baca, dia adalah istri manusia dari Poseidon. Seperti kita tahu, Poseidon ini punya banyak istri. Dan seperti kita yang tahu bahwa dewa-dewa Yunani itu punya banyak perempuan. Semuanya. Mau itu dari dewi, mau itu dari manusia, tapi dipilih, itu pasti dipilih gitu. Dan Kleito adalah salah satunya. Dari Kleito sendiri dalam sejarah itu memiliki anak dari Poseidon.
ada yang kembar 2 yang nanti di halaman berikutnya akan diceritakan beberapa anak-anak Kleito yang sebenarnya menjadi cikal bakal kenapa Atlantis itu bisa hancur. Dan disinilah sebenarnya bentuk evolusi. Kembali lagi kan karena kita di sini pembahasannya mengenai esoterik kosmologi, agak susah dicari di Google karena nggak ada. Ini benar-benar riset mendalam yang dilakukan tim Urban Monk. Esoterik kosmologi di mana Akashic Records menyimpan seluruh kejadian-kejadian alam, baik itu manusia, situasi, dimensi-dimensi yang berhubungan dengan manusia pada masa itu. Dan ini yang sebenarnya terkubur. Nah, sebenarnya juga ini juga wawasan buat seekers juga, bahwa mau itu dianggap anak dewa, tapi kembali lagi gen yang berbeda itu bisa menciptakan perbedaan-perbedaan yang kadangkala bisa membawa keberkahan ataupun justru menjadi musibah. Dan di Atlantis ini justru menjadi musibah karena untuk penyeimbangnya ini tidak ada yang ngerem. Nah, sejarah dari Atlantis itu sendiri, Nyanya sempat bilang sama tim Urban Monk, aduh, gue kalau disuruh tinggal di masa Atlantis juga kagak mau kali, ribet banget hidup mereka ya, gitu kan. Gak ada damai gitu, mau punya segalanya tuh ada, tapi kayak gak damai, apa-apa menjajah gitu kan. Kelihatan keren banget gitu kan, tapi ternyata intrik di dalam itu banyak banget. Jadi Atlantis itu memang memiliki beberapa lapis cincin dalam bentuk bangunan lokasi mereka secara geografis. Dan cincin yang didapatkan oleh NASA ini sebenarnya berada di dalam lautan seharusnya ya, gitu. Tapi ada juga yang memang terpendam karena luas banget. Nanti semakin kesini kita akan semakin paham maksud secara geografis. Tapi kembali lagi, kenapa tadi saya minta tolong kamu Tira untuk membacakan paragraf terakhir, which contains all the secret of the gods if only knows where to look. Jadi sebenarnya kembali lagi manusia ini hidup berdampingan dengan dimensi-dimensi yang sekarang sedang kita bahas, dimensi dewa, dewi yang sering dianggap memang memiliki beberapa kesempurnaan yang manusia banyak yang tidak memiliki, tapi sebenarnya banyak superpower yang manusia miliki yang bahkan para god dan goddess ini tidak punya. Oleh karena itu mereka iri dengan manusia. Oleh karena itu juga mereka ingin berkolaborasi. Bagaimana jika mereka memiliki keturunan dari anak manusia dengan gen dari mereka. Selanjutnya kita akan memasuki beberapa peta yang disinyalir itu dianggap sebagai letak di mana adanya Atlantis. Dari beberapa informasi sendiri bahwa letak Atlantis itu, luas Atlantis itu adalah gabungan dari tanah Libya, seekers bisa perhatikan ya, dan juga gabungan beberapa dari kepulauan minor Asia. Ketika dulu belum pecah ya. Ini keadaan di masa dulu. Dan ini juga masih menjadi penelitian sampai sekarang. Oleh karena itu kalau googling lokasi Atlantis yang diakui setiap negara itu ada lebih, bahkan Indonesia juga termasuk. Tapi Nyanya sendiri juga meneliti secara dimensi sebenarnya di Indonesia iya apa enggak sih gitu. Sebenarnya enggak. Tapi Indonesia di Lemurian iya ada. Nah ini juga salah versi lain dari peta Atlantis ya seekers, di mana ini lebih luas lagi. Kalau tadi kan lebih agak. Jadi Atlantis itu dulu memang dibuatnya bukan ketika bumi sudah ada pulaunya, tapi memang Poseidon karena saking cintanya terhadap Kleito, dia memunculkan sebuah pulau yang sangat luas sekali dari dalam lautan. Biasa kan kalau dewa udah punya mau mah apa aja bisa dilakukan gitu kan, muncullah jebret, keluarlah itu Atlantis. Itulah kepulauan Santorini di mana salah satu sebenarnya titik dari Atlantis itu sendiri. Kalau di sebelah kiri Atlantis Yunani, kemudian sebelah kanan itu juga ada daerah-daerah Egypt. Ini banyak banget. Nah, kalau ini adalah masih aktif ya, gunung berapi di Santorini masih aktif, dan seperti kita tahu Atlantis dalam sejarah sendiri memang di sekitarnya banyak gunung berapi.
Kenapa? Alasan Poseidon adalah agar Atlantis tidak ada yang bisa mengganggu-gugat dari bangsa-bangsa lainnya, karena saking dia mencintai Leto, sehingga dihambatlah semua musuh-musuh kemungkinan musuh yang datang dari luar dengan menghadapi kesulitan dalam kapal-kapal besar untuk bisa masuk ke dalam Atlantis apabila tidak mengikuti sistem yang ada, karena sistem dari bangunan Atlantis itu hanya satu jalur untuk masuknya, dan itu berkilometer untuk bisa sampai ke pusat dari Atlantis tersebut, dan kemudian ada lingkaran cincin itu sekitar 5, 1, 2, 3, 4, 5 sampai yang pusatnya Atlantis itu sendiri. Coba agak ke sekitarnya Kak, bisa kita jalan-jalan ke sekitarnya. Nah, sampai di situ. Oke, nah ini Santorini, daerah Italia. Terus kemudian juga sebenarnya Santorini ini adalah salah satu kepulauan dari Italia yang juga masih memiliki budaya-budaya dari beberapa ribu tahun lalu. Di Santorini sendiri juga memiliki seperti peninggalan-peninggalan yang bahkan manuskripnya itu tidak ada, jadi hanya ditinggalkan situs-situs saja, dan sebagian besar itu ada di pinggiran pantai. Sementara kita tahu Poseidon adalah dewa laut dan Atlantis adalah sebuah pulau yang dibangun dari keinginan Poseidon untuk Leto, dan salah satu syarat sebuah negara di kehidupan modern ini adalah mereka memiliki bangunan-bangunan dari historical event yang dari era Atlantis ini. Itu salah satu hal ya. Dan udara di masa Atlantis itu dingin. Atlantis itu dingin banget. Terik tapi udaranya dingin. Itu gimana tuh? Jadi beberapa tumbuhannya sendiri juga itu tidak ada di Indonesia. Jadi makanan-makanan yang memang adanya di Yunan, di Greece, di daerah-daerah Eropa. So, God and Goddess sendiri memang punya kelemahan. Mereka iri dengan apa yang manusia miliki. Padahal mereka sudah punya banyak hal. Gitu. Menurut manusia itu adalah hal hebat gitu kan. Bisa naikin air, bisa menciptakan pulau, atau bisa bikin panen subur kayak gitu. Tapi kembali lagi, ketika energi punya kelebihan, biasanya itu cerdasnya adalah mereka terus bereaksi terhadap potensi untuk pertumbuhan-pertumbuhan, perkembangan-perkembangan kesadaran mereka, termasuk dalam urusan God sama Goddess sendiri yang merisetnya begitu. Ada hal-hal yang more and more and more and more. Bahkan yang Nyonya perhatikan, God or Goddess ini bahkan melupakan ada sisi sebagian ya yang bikin musibah ya. Ada sisi kurangnya gratitude atau bersyukur. Nah, yang tidak dimiliki oleh para God dan Goddess ini adalah dari sisi manusia salah satunya ada gratitude, bersyukur. Itu kuncian buat pembelajaran Atlantis malam ini. Jadi setelah dirimu tahu apa intrik yang terjadi di dalam masa itu dari sisi percintaan. Dari percintaan ya. Ya kalau dari sisi aku di politiknya sendiri Atlantis sih merasa besar kepala ya kalau di masa sekarang, kayak ego, kayak sebenarnya kan semua butuh satu kesatuan, menjadi kayak kerjasama, tapi dia nggak kayak gitu. Dia merasa dirinya paling hebat di antara semuanya. Dari sisi percintaan ternyata tidak boleh adanya menikah sesama anak percampuran. Oh, di sini toh salah satu intriknya. Ini adalah salah satu intrik dari sekian intrik yang ada di Atlantis. Kenapa Atlantis itu sampai hancur dan hilang? Atlantis ini sebenarnya punya kecenderungan mereka tidak understanding terhadap energi-energi manusia-manusia lainnya yang tidak secara frekuensi belum se-powerful manusia-manusia di Atlantis. Tapi kembali lagi, kadang-kala ketika kita terlalu jenius, kita seringkali merasa orang lain kok bodoh amat ya. Kita manusia punya superpower juga yang bahkan dewa iri. Ini bentuk kesadaran tertinggi yang mungkin terkubur. Kita harus belajar dari superpowernya dewa, di mana pada akhirnya menjadi bumerang. Attachment. Ketika sebuah kesempurnaan Atlantis tapi menjadi sebuah
keserakahan. Kadangkala dewa ini tidak tahu sisi batas di mana, moral kompasnya. Manusia punya superpower unconditional love, terus saya juga gratitude, rasa bersyukur, itu energi. Kemudian juga connected to Mother Earth karena kita tinggal di bumi. Ini boleh dicatat loh, ini buat para seekers dan energi. Poin nomor 3 adalah koneksi ke Mother Earth, di mana semua dewa-dewa di luar sana nggak punya. Tapi sementara kita manusia, kita tinggal di bumi, kita harus tahu bahwa kita punya koneksi terhadap Mother Earth. Dan nomor 4 adalah detachment. Hal dari superpower manusia yang terkubur, yang bahkan kita lupa adalah bahkan kita terkena frekuensi rendah yang di hijack atau segala macam adalah detachment. Kita manusia, dia butuh menemukan dirinya sendiri karena superpower ini detachment. Manusia punya poin paling utama unconditional love. Respect terhadap makhluk hidup, dimensi apapun, selama itu tidak harus slavery, tidak harus menindas. Once you know yourself, you can do everything, dalam arti secara human things yang God or Goddess ini nggak punya. God or Goddess secretnya adalah mereka masih banyak perlu belajar dari evolusi manusia. Superpower manusia adalah manusia bisa berevolusi. God or Goddess enggak. Kadang-kala kita menganggap diri kita perfeksionis, segala hal akan beres. Kita sering kali merasa segala hal akan beres kalau kita yang beresin. Tapi sebenarnya alam semesta maunya bukan begitu. Alam semesta terkadang memberikan kita masalah hidup di sekitar kita adalah untuk kita understanding. Ingat loh, super power manusia, understanding. Itu poin yang keberapa? Siapa yang masih ingat? Understanding itu super power manusia. Detachment, understanding ini hubungannya dengan detachment ya. Itu akan hilang begitu aja, berat di leher dan di punggung. Ini ada hubungannya sama Kundalini. Jadi meskipun kita bahas Atlantis, tapi kita di sini ada urusannya sama Kundalini ya, Seekers. Karena ini ada urusannya sama vibrasi dan frekuensi. Jadi kita yang masa sekarang harus bisa belajar, bukan hanya melihat kenapa sih kehancurannya itu, tapi coba untuk membangun suatu kesadaran yang lebih lagi agar hal yang terjadi dengan Atlantis tidak terulang lagi di masa sekarang. Pas dari Atlantis ada bangsa yang bahkan juga kecanggihan, segala sesuatu itu mirip similar sama Atlantis, adalah bangsa Kreta. Ini sekitar 5.000 tahun lalu ya, kalau dari tahun 2000 lah anggap aja. Apa kira-kira perbedaannya? Bangsa Kreta ini mempunyai banyak kelebihan, tapi dia mau bekerja sama dengan bangsa lain, nggak sombong, nggak kemakan egonya atau shadownya, tapi lebih rendah hati untuk open minded, kerja sama bangsa lain untuk sama-sama maju atau ya macam itu. Tapi kembali lagi, bangsa Kreta Seekers ini punya similar dengan Atlantis, yalah, kecanggihan dan segala macam. Tapi ketika gen atau DNA itu satu antara dimensi dewa meregenerasi keturunannya lewat manusia, maka itu tetap ada kecenderungan seperti eksperimen. Bahkan manusia pun dijadikan eksperimen oleh dewa, itu yang harus kita perhatikan. Balik lagi, di Atlantis sendiri sebenarnya punya kemampuan untuk telepati. Contohnya seperti itu, bahkan bisa ngebaca pikiran orang lain tanpa orang lain. Kenapa yang munculnya Minotaur ini? Karena ini request dari energi Atlantis sendiri untuk ini sebagai salah satu percontohan mengenai bagaimanapun juga ketika dimensi dewa dan dimensi manusia ini bersatu, tetap punya cacat, tanda petik cacat ya. Kuncinya satu, karena apa? Manusia, kuncinya satu, cacat ini terjadi kenapa? Manusia melupakan superpower-nya. Manusia menganggap God or Goddess yang pada saat itu mereka yakini lebih daripada mereka. Sementara kembali lagi, manusia adalah mikrokosmik semesta.
bagian subatom partikel tercerdas dari semesta makrokosmik yang bisa berevolusi, bisa melakukan pengembangan kecerdasan. Oke, ini adalah bentuk kelahiran gabungan antara dewa dan manusia, Seekers. Mungkin di kehidupan sekarang kita ambil dimensi ketiga, ketika seseorang memiliki anak dari genderuwo katanya. Dan jadinya seperti apa, apapun itu. Dan ini di masa lalu, kita belajar dari sejarah masa lalu, tahun lalu, dan ini memang ada. Kepalanya memang seperti kerbau dan badan manusia. Ini adalah bentuk dari perpaduan DNA frekuensi vibrasi. Ketika kita manusia melupakan superpower kita, dan kita percaya begitu saja terhadap dewa-dewa apapun di masa itu, sementara dewa-dewa itu juga punya kelemahan. Begini jadi, keras kepala, stubborn, kepala kerbau. Kerbau itu terkenal. Jadi, segala sesuatu frekuensi dari luar bumi yang masuk ke Mother Earth, ke bumi, maka akan terimplikasi secara nyata, secara visual seperti ini. Sementara dalam kehidupan kearoganan rasial masih terus saja terjadi. Inilah masa di mana manusia harus memahami mengenal dirinya sendiri bahwa kehidupan mereka ditopang Mother Earth yang memiliki unconditional love. Luar biasa. Superpower manusia unconditional love. Kesannya enteng, tapi susah loh, for sure. Sebenarnya dibuat ini ketika ilmuwan-ilmuwan di Roma, ketika mereka membuat peta sebenarnya untuk menjelajah kawasan-kawasan lain. Tapi dari Roma sendiri, Seekers, mereka mendapatkan naskah dari Plato dan itu di breakdown. Bagaimanapun sejarah itu adalah hal penting. Oleh karena itu benar adanya, bangsa yang kuat adalah bangsa yang tahu sejarahnya sendiri. Itu yang perlu kita catat. Bangsa yang kuat adalah yang tahu sejarahnya sendiri. Kita pahami sejarah kita sendiri dulu. So, how do you think, Kak Grace dan Seekers, dengan pertanyaan terakhir di halaman ini? Could be. What Seekers? So it's behind Nothing is impossible. Liran ini kok nggak salah bukan yang kayak singa-singa cats, feline gitu ya? Kita akan bongkar itu terus. Hari ini, ini udah jam berapa jam? Timur Bandung, Seekers itu sudah berapa jam lo ngebahas ini? Ada yang bilang quiz ending. Karo Beto, Asmi. Oke, aku suka kalimatnya. Tamiya ada, Mutiara Truth as fuck. Kanano. Udah gak ada sensor. Udah lewat midnight ya. Truth, I believe is truth. There is some truth in legend, definitely. Ini Kak Dita. Thank you Kak Andin, Dita Kirana, Kak Yulena, almost 4 hour, definitely, jadi nggak berasa. Thank you Seekers. Okay. Kemudian kata ada, tapi dihilangkan, betul Kak Tenesia. Terima kasih atas sharp mind-nya. Kak Risa Nanggara, Hidayat, truth, gitu sebagian besar. Kita tinggal satu halaman lagi. Ini adalah experience-nya Seekers Timur Bandung. 2 halaman terakhir, bahwa kadangkala Zoom Urban malam ini adalah salah satu clue dari setiap personal. Kita kembali lagi, kita tinggal di ibu bumi dan kita punya superpower yang versi masing-masing. Poin-poinnya tadi sudah kuncian 7, itu harus digali. Balik lagi, hanya sekedar penerjemah, bahkan hanya kadang-kala penerjemah itu seringkali diberikan file mentahan jebret, oke lo terjemahkan, pusing sendiri. Tim Urban tahu kalau yang nggak keluar kamar itu berarti jangan diganggu karena frekuensinya luar biasa, bikin migrain kalau udah sampai dekat Nyanya. Makanya terpisah kan ngezoomnya dari basecamp Urban dengan sanctuary-nya, karena itu tajam banget ekstrimnya. Balik lagi, Nyanya tetap sama Seekers dengan penemuan spiritualnya personal, karena kita nggak bisa menjadi sesuatu apabila kita nggak bersatu. Kita belajar dari Atlantis juga, mau itu dibilang legenda, mau apa, tapi at least ada moral of the story, dan God and Goddess di masa-masa itu ada sampai sekarang di dimensi mereka, meskipun kita punya keyakinan masing-masing. Dan selanjutnya Kak Grace, Timur Bandung, kita akan ke 2 halaman terakhir buat sebagai experience-nya ketika mengolah proses dari
Nanda nggak munculin IG story di sini karena ini udah fotonya aja. Jadi jujur ya cuma mau bahas yang gampang-gampang aja sih, Kers, jujur. Karena enak gitu, nggak perlu pusing gitu kan. Tapi balik lagi, Urban mau under semesta ini salah satu cabangnya. Yang dalam arti kalau nggak disetujui nggak boleh loh gitu. Kayak gitu, jadi ya sudah gitu. Dan ini adalah experience-nya ketika Nyanya lagi mengolah konten Atlantis, makanya beberapa poin di dalam konten ini tidak ada di Google. Ini benar-benar observasinya yang luar biasa. Dan ketikanya proses itu memang ada hujan, badai, kencang banget, petir segala macam. Pintu kamar tertutup, itu sekitar jam 4 pagi, Seekers. Itu kartu tuh bukan kartu banyak, tapi yang cuma terbang, gak ada hujan, terbang, loncat dari meja, cepret ke lantai. Itu Nyanya ambil kartu Hades. The end. See you on other topic, Seekers. Do the difficult things while they are easy, and do the great things while they are small. A journey of 1,000 miles must begin with a single step. Baby step. Oke, versi kan menurutmu Kak Gracie? Ya, start small. Apapun bisa dilakukan, tapi ya pelan-pelan aja, awal-awal asal takut. Terus yang penting disiplin. Karena bagaimanapun juga perjalanan jauh Seekers, dirimu personal, kita bahas kembali diri kita personal, perjalanan kalian masih panjang, hal keajaiban hidup masih panjang, kejadian dalam hidup yang berat itu sebenarnya sebuah tes buat superpower kalian sendiri apapun itu, karena versi setiap orang beda-beda. Terkadang hal-hal berat dalam hidup itu datang, jadi terkadang hal-hal berat dalam hidup itu datang karena kalian adalah sesuatu yang luar biasa, tapi memang harus ditemukan dengan gemburan-gemburan terjadi, karena comfort zone itu membuat segala sesuatu menjadi ilusi. Sampai jumpa, terima kasih semuanya. Oke. Semuanya Seekers, bye. Piu. Dadah. Bye.